Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Ani Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan alat tulis dan modul terlebih dahulu. Oke, jika sudah disiapkan, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang menulis kritik dan esai. Apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu kritik dan apa itu esai? Kritik adalah pendapat atau ulasan seseorang tentang suatu karya seni, seperti ulasan mengenai buku, film, atau sebuah lukisan. Nah, sedangkan esai adalah tulisan yang mengungkapkan pemikiran dan ide-ide penulis tentang suatu topik tertentu. Dalam sebuah esai digolongkan menjadi dua, yaitu esai formal dan juga esai non-formal atau esai personal. Nah, esai formal ditulis dengan bahasa yang lugas dan juga dalam aturan-aturan penulisan yang baku. Sedangkan unsur pemikiran dan analisisnya sangat dipentingkan. Lalu pada esai non-formal atau esai personal, gaya bahasa lebih bebas dan juga unsur pemikiran dan perasaan lebih leluasa masuk ke dalam esai personal tersebut. Jadi kalau esai formal itu lebih ditulis dengan aturan-aturan tertentu, sedangkan esai personal itu ditulis dengan bebas. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih ciri-ciri dari kritik dan esai? Ciri-ciri kritik dan esai yaitu ada 4. Yang pertama itu untuk kritik. Kritik itu biasanya untuk mengomentari karya orang lain. Yang kedua, kritik itu bersifat objektif. Yang tiga, kritik itu menyoroti kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Dan yang terakhir, kritik itu menawarkan alternatif perbaikan. Nah, sedangkan ciri-ciri esai, yang pertama itu berbentuk prosa. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, disajikan dengan gaya yang santai, namun berisi informasi yang faktual. Dan yang terakhir, memuat fakta, permasalahan, analisis, dan juga kesimpulan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menyusun sebuah kritik dan juga sebuah esai. Cara menyusun sebuah kritik dan esai, yang pertama, menulis kritik dan esai tentang karya seni. Nah, kritik dan esai adalah tulisan yang mengulas atau mengevaluasi hasil karya. Biasanya berisi pendapat, analisis, evaluasi subjektif seorang penulis. Yang kedua, langkah-langkah menyusun kritik dan esai. Nah, yang pertama-tama teman-teman bisa identifikasi aspek yang akan dikritik atau yang akan dievaluasi. Selanjutnya, buat pendahuluan yang singkat dan juga jelas. Sertakan argumen dengan alasannya dan juga berikan kesimpulan yang merefleksikan pendapat secara keseluruhan. Yang ketiga, kenyamanan dalam menulis kritik dan esai. Pastikan menggunakan bahasa yang sesuai dan juga baku. Gunakan argumen yang relevan untuk mendukung pendapat. Dan yang selanjutnya, berikan ruang untuk pembaca dalam merespon sebuah tulisan. Yang terakhir, keterampilan menyampaikan pendapat tentang karya. Nah, penting nih untuk menyampaikan kritik dengan sopan dan juga konstruktif. Gunakan bahasa yang lugas dan menyusun argumen secara sistematis. Seperti itu ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengirim pertanyaan ke grup masing-masing atau juga melalui pesan pribadi.
Yang selanjutnya ada tugas nih untuk teman-teman. Yang pertama, tugasnya itu bacalah hasil karya sastra yang teman-teman pilih. Misalnya karya sastra dari cerpen ataupun novel yang teman-teman akan pilih nanti. Setelah itu teman-teman analisis isi hasil karya sastra yang sudah teman-teman baca. Nah, yang ketiga, teman-teman buatlah sebuah kritik atau esai sesuai sistematika dan kaidah kebahasaannya. Minimal 3 ya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.